Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rubrik. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, Bang Budi Munte sebagai Kepala Bidang Olahraga di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Bang ya. Ya. Hari ini Bang Budi dapat 2 bonus di tahun 2022-2023. Pertama, dia dilantik jadi kepala bidang. Yang kedua, dia sudah menyandang gelar Magister Ilmu Komunikasi. Iya. Jadi narasumber kita hari ini kompeten lah. Bang, kita hari ini mau cerita tentang olahraga lah, Bang, yang sesuai dengan bidang Abang, ya kan? Malam mungkin dengan Bung Rahman kami sudah cerita-cerita. Bung Rahman angkat persoalan pertumbuhan kenakalan remaja di Tanjung Balai yang cukup memprihatinkan. Yang terbaru itu soal anak-anak yang lodes. Sampai Pak Imong datang ke Tanjung Balai. Jadi sempat kami bahas kira-kira apa masalah, kenapa bisa lodes ini muncul. Dan kalau boleh kita bilang, yang tertangkap ini kan paling baru 4 orang ya, 4 atau 5 orang ya. Kira-kira belum sampai di angka 10% kayaknya dari totalitas ya, populasi pelodes di Tanjung Balai. Pasti masih ada bibit-bibit yang masih bertebaran. Di semalam sempat kami bahas, muncul beberapa alasan kenapa anak-anak sekarang ini lebih berani berbuat sesuatu yang sebenarnya itu berbahaya, ada dampak hukum terhadap anak itu. Nah, mungkin salah satu minimnya tersedia fasilitas-fasilitas olahraga, sehingga anak-anak remaja sekarang ini sulit mengaktualisasikan dirinya. Kalau dulu mungkin anak-anak remaja tuh pulang sekolah main bola, ya kan, diam, pulang ke rumah capek, malam udah malas beraktivitas keluar rumah, istirahat. Kalaupun ada mungkin dibatasi jam 12 pulang, ya, supaya bisa istirahat. Nah, melihat kondisi ini, Bang, terkait dengan kondisi fasilitas-fasilitas olahraga, bagaimana pandangan Abang mungkin mewakili Dispora lah. Tarik dulu kopi. Memang kalau fasilitas olahraga memang di Tanjung Balai ini memang cukup kurang pun bisa dibilang kurang. Salah satunya adalah ruang terbuka stadion. Ruang terbuka stadion cuma satu. Di belakang kita nih, pas di belakang kita nih stadion. Disinilah semua orang menggunakan untuk berolahraga, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua. Di stadion ini terbuka untuk umum. Ada biaya yang harus dikeluarkan masyarakat? Ada biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk menyewa lapangan. Doakan saja mudah-mudahan tahun ini insya Allah lapangan sepak bola stadion mini akan terbangun di Jalan Sriwijaya. Jalan Sriwijaya. Amin. Jalan Sriwijaya. Insya Allah progresnya tahun ini harus selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat proses pengerjaan akan dilaksanakan dan semua kegiatan olahraga akan tertampung di 2 tempat tersebut, ruang terbuka. Kita juga sudah coba kemarin bangun di sana ruang terbuka di Sepak Takraw di sebelah, cuman Udah putih itu ya? cuman kepengurusannya pun bubar, berserak, jadi anak-anak habis, dia lagi beraktivitas. Itu dikelola oleh klub. Pengcap. Dikelola oleh klub ataupun pengcap. Ditambah lagi 2019 terjadi COVID. Itulah penyebabnya
kegiatan aktivitas berolahraga padam, vakum sama sekali. Begitu kira-kira. Terkait sewa nih Bang, sewa stadion. Nah misalnya kami mau jogging, boleh nggak kira-kira kami masuk ke stadion jogging itu dipungut biaya atau tidak? Oh, kalau untuk jogging di stadion tidak ada dipungut biaya. Boleh ya, bebas Boleh, ya? bebas. Yang dipungut biaya itu hanya lapangan sepak bola. Oh, kalau mau pakai lapangan sepak bola ya. Karena terus terang Bang, kita kan memang kekurangan tadi sudah Bang sampaikan ruang terbuka hijau ya, untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Apakah itu sekedar untuk healing atau berolahraga itu memang kurang ya. Kalau dibandingkan mungkin dengan daerah-daerah tertentu, contoh daerah tetangga kita lah, Kabupaten Asahan misalnya kan. Nah, Kabupaten Asahan kan sudah punya ruang terbuka hijau nih. Iya. Nah, di alun-alun kota itu bahkan di sana disediakan selain lintasan untuk jogging juga disediakan beberapa peralatan gym, kan? Kita sebenarnya ada ya? Ada di Gedung Serbaguna. Tapi memang kondisi Gedung Serbaguna saya kurang tahu macam mana sekarang kondisinya, apakah itu sudah milik Pemko atau belum. Kemudian itu juga tidak terjaga dengan baik ya. Artinya kondisinya beberapa peralatan itu memprihatinkan. Iya. Kira-kira tadi kan sudah Bang sampaikan mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan pembangunan stadion mini di Jalan Sriwijaya. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar, ini kebutuhan atau tidak? Kan begitu. Artinya kebutuhan masyarakat hari ini kan ruang terbuka hijaunya, bukan areal olahraga yang apalagi olahraga itu spesifik, hanya main bola bisa di situ, atau tempat berkumpul nanti mungkin dijadikan tempat konser, tempat kegiatan-kegiatan keagamaan. Padahal kebutuhan mendasar masyarakat itu yang sifatnya spot healing. Nah, mereka jogging, jalan-jalan santai, bawa anak sambil rekreasi lah, gitu kira-kira. Nah, itu ada nggak konsep itu mau dicanangkan lah dulu, jangan dulu dibangun lah. Ada nggak konsep itu dicanangkan? Atau misalnya memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, contoh hutan kota ini gitu, apa ada rencana mau direvitalisasi atau seperti apa? Memang bagusnya hutan kota ini memang. Tapi sepertinya ada beberapa bulan yang lalu ini hutan kota mau direvitalisasi, mau dibangun gedung bersejarah atau apa itu di hutan kota ini. Jadi hutan kota ini pun tak terawat. Untuk ruang terbuka hijau di sini memang cukup kurang ya. Sekarang dicobalah arah ke Waterfront City, digeserlah arah ke sana. Itu kita ada kemarin di belakang apa namanya, gedung bersejarah tuh, balai di Ujung Tanjung udah mulai cantik, udah mulai enak situ duduk saya perhatikan. Saya tidak tahu juga dia mengelola siapa. Kalau dari pariwisata kayaknya belum ada ke situ gitu. Nah, terkait ini Bang, hutan kota ini pengelolaan areal hutan kota ini di bawah PUPR ya? PUPR ini. Stadionnya di bawah Dispora. Stadionnya ini sebetulnya masih dikelola oleh apa namanya itu, Pemko, cuman ya PAD-nya diserahkan ke Dispora gitu. Makanya ini pun kalau tidak ada halangan tahun ini juga akan direnovasi tribun sama kamar mandi dan tempat tempat pemain ya. Insyaallah kalau ada halangan diperbaiki. Ini mungkin kita kan sifatnya diskusi nih Pak. Iya, diskusi. Ya, kan? Bincang-bincang santai, nggak berat-berat kali tema kita. Cuman kan ada hal yang mungkin menjadi pertanyaan masyarakat. Tadi Abang sampaikan ada rencana revitalisasi hutan kota menjadi gedung bersejarah. Mungkin sama kita ketahui, kita sudah punya ikon
kebudayaannya di 2 tempat. Pertama itu ada replika bangunan bersejarah yang di Seraja, Seraja. ya kan? Kemudian ada juga miniatur bangunan bersejarah itu di Balujung Tanjung. Ada 2 sebenarnya sudah ikon kebudayaan. Tapi memang dari segi pemanfaatan kita melihat ini tidak termanfaatkan dan tidak terkelola dengan baik. Betul. Ya kan? Bahkan isi bangunan itu sendiri pun kita nggak tahu. Iya. Padahal itu kan semestinya bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. So, Ada mungkin materi atau mata pelajaran sejarah yang diangkat itu adalah bagaimana sejarah Kesultanan Asahan berdirinya di Tanjung Balai itu. Mungkin bisa anak-anak dibawa ke sana. Nah, ini miniatur-miniatur yang pernah ada di Kesultanan Asahan, apakah itu replika sandal sultan, ya kan, baju, bahkan mungkin helai rambutnya kan begitu. Tapi kan itu sampai sekarang tidak ada. Artinya secara kebutuhan itu belum menjadi kebutuhan menurut saya. Kenapa tidak? Hutan kota ini direvitalisasi menjadi ruang terbuka hijau, disediakan area untuk jogging, ya kan? Harusnya Apalagi ya lumayan kan pohon-pohonnya lumayan teduh. Nah, sehingga untuk menjadi lokasi spot healing itu kayaknya memadai. Iya. Nah, mungkin kan bisa nanti disampaikan saran-saran kedua. Saran-saran kami. Saran-saran kami. Iya. Kemudian nih Bang, kita juga punya ikon. Kalau dulu kita kenal dengan lapangan pasir, Iya. sekarang mau dibilang lapangan pasir udah tinggal sedikit pasir dan lebih banyak keramik. Iya. Jadi lapangan Sultan Abdul Jalil Iya, namanya, kan? lapangan Sultan Abdul Jalil. Nah, itulah kita lebih pas. Iya. Di situ kan setiap minggu atau pagi lah kita bilang, banyak kita lihat masyarakat memanfaatkan lapangan itu untuk sekedar berolahraga ringan, Ya. kan? Apakah itu jogging, ya termasuk area sport healing juga. Tapi memang tidak ada semacam apa ya, mobilisasi dan fasilitasi dari apakah itu Pengcap ya, nggak usah kita bilang pemerintah dulu. Pemerintah Dispora pasti punya turunan ke bawah yang itu di bawah KONI atau Porni, Iya. kan? Sederhananya mungkin senam. Ini kan tidak pernah dimobilisasi. Ayo kita senam pagi setiap hari Minggu, ya kan? Atau setiap Sabtu pagi. Nah ini untuk senam aerobik di sini, sel senam jantung sehat di sini. Ada nggak kira-kira upaya-upaya mau ke sana nih Bang? Biar supaya kita modern nih olahraganya. Sudah kita rencanakan itu. Kita rencanakan, mudah-mudahan terlaksana. Kita akan coba ini apa namanya? Car Free Day kita akan coba di situ. Nanti yang mengisi adalah rekan-rekan guru olahraga sebagai struktur senam dan organisasi yang lain untuk senam supaya lapangan itu bermanfaat bagi orang banyak. Rencana itu sudah kita rencanakan itu untuk Car Free Day, tapi masih dalam proses. Kita doakan mudah-mudahan itu cepat terrealisasi, ya kan? Supaya anak-anak muda kita ini punya media, punya ruang untuk mengekspresikan diri. Jadi kalau memang dia selama ini suka lompat-lompat, tak ada tempat, Ya, udah ada. ya ada ruang untuk freestyle. Iya. Karena dulu mungkin sebelum direnovasi masih lapangan pasir. Iya. Mungkin sore-sore enak tuh kan main ke lapangan pasir tuh. Ada yang main voli, Ya, ada yang main ada bola. yang takraw, ada yang main bola, penuh kegiatan. Sementara mungkin sekarang bergeser dia lebih ke komersil, mungkin ya pedagang-pedagang, para UMKM manfaatkan itu menjadi tempat
berjualan. Nah itu kan akibat minimnya sarana tadi kan. Kalau memang sarana banyak itu bisa. Nah, inilah nanti butuh dukungan kawan-kawan, karena kan merubah sesuatu itu menjadi dari yang sunyi bentuk ke ramai ini kan proses ini. Iya. Tantangannya bos hari ini, nutup jalan pasti kan gitu kan, nutup jalan boleh kita tutup, tapi kita kasih kalau saya konsepnya kita tutup, tapi kita kasih kerucut. Iya, iya. Jadi masyarakat yang mau ke pasar juga bisa lewat, yang ini juga gitu. Karena kan Car Free Day itu kan memang hilang dari hasad, khusus untuk orang yang berjalan, untuk berolahraga, bersepeda gitu. Gak lama-lama sih sebetulnya, kalau saya kemarin sampaikan sama rekan-rekan di kantor, dari jam 6 pagi sampai jam 9 selesai. 3 jam ya? Nah, 3 jam. 3 jam selesai gitu. Jadi kawan-kawan yang punya UMKM ya kita fasilitasi nanti tempatnya untuk jualan sarapan pagi, apapun bentuknya gitu. Jadi kita saling bantu supaya ini jalan gitu. Karena merubah sesuatu ini pasti kan cemoohan tuh pasti ini bikin rusuh aja ini. Karena Putar proses- gara-gara iya. Proses itu tak semudah protes. Iya. Yang mudah itu protes. Gara-gara aja ini aku jadi ke pasar memutar gitu. Atau ke pajak aku memutar gara-gara ini kan gitu kan. Susah sih orang. Oh, susah aja orang ini gitu. Itu namanya proses gitu. Jadi ya gitu. Seminggu sekali, minggu pertama, minggu kedua biasa juga udah goyang. Jadi kan Bang, mengingat yang mau dibangun di Sriwijaya Stadion Mini. Ini ya penasarannya gini kan. Berarti nantinya terbangun itu masyarakat di daerah Sriwijaya sana nggak pernah jauh kali ke kota ini. Ya, betul. Artinya kan saya berpikirannya gini kan, Stadion Mini itu berarti ada venue-venue juga di situ nanti ya. Untuk sementara ini kita bangunnya lapangan bola, Ya. kemudian tartan, tapi masih tanah lah mungkin kan tartan, sama apa namanya? Itu kita duduk nih, salah, Podium. podium, Tribun. tribun. Tapi dia berjenjang ya, Oh iya. pembangunannya berjenjang. Tapi itu bangunan bantuan dari pemerintah provinsi. Berarti yang bangsa depannya kalau itu baru dibangun. Berarti aku pikiran ini kan perencanaan orang abang di diaspora nanti kan selain Stadion Mini ada venue untuk Akrau gitu misalnya, Akrau. volley outdoor. ada untuk yang bermain anak. Iya betul. Seperti di Gor kemarin. Iya, iya. Gor kemarin itu kan cukup ramai itu tiap sore itu orang olahraga. Iya rame. Selain dia alat-alat olahraganya banyak, suasananya pun enak, perpohonannya banyak. Jadi mungkin harapannya kan perencanaan orang abang nanti seperti itu kan. Jadi masyarakat sana nggak kalah jauh kali ke kota ini. Kota ya. Ya untuk halaman terbuka luas di sini ya untuk orang sini gitu kan. Waktu itu sampai situ perencanaan Udah sampai situ. Surya itu ya bang. Tapi dia berjenjang lah. Iya iya iya. Bangun ini dulu gitu, tahun muka. Karena kalau sekali duduk, Kamu gini. kamu deh. Habis duit. Habis duit. Habis duit gitu. Tapi bang, ini dari konsep pemerataan pembangunan lah pula kan. Iya. Tanjung Balai itu terdiri dari 6 kecamatan. Kecamatan. Ya kan? Nah, kalau kita melihat kan lokasi-lokasi spot itu, apakah itu spot healing atau spot prestasi itu kan adanya hanya di mencakup 3 kecamatan. Iya. Datuk Bandar Timur dan TBS. Iya, Ya kan? belakangnya. Sementara Libung. DBU, STR, Ibung ini kan belum ada nih areal-areal untuk olahraga. Iya. Yang memang itu milik pemerintah. Kalau perorangan mungkin udah banyak. Iya, iya. Ada nggak kira-kira gambaran misalnya, supaya masyarakat Tanjung Balai tahu ke depan nanti kita di daerah TBU, STR
kemudian Teluk Nibung nanti kita punya stadion juga nih di Ya, sini. ya. Nah, itu ada ruang terbuka hijau. Iya, iya. Karena kan daerah Seraja itu lumayan banyak tanah Iya. yang masih kosong. Tanah kosong. Ah, PT Arkago tuh ya. iya. Kalau aku sih kemarin itu minta PT Arkago itu 35 hektar untuk dijadikan Tanjung Balai Smooth Center, Tanjung Balai Sport Center. Sport center. Keren itu bang. Mintanya ke situ gitu. 35 hektar. Kurasa cukup lah itu. 35 hektar itu untuk dijadikan Tanjung Balai pusat Sport Center. Untuk di Teluk Nibung itu ada di belakang SMP 3 lapangan bola. Memang untuk sampai saat ini masih apa namanya tinggi lah rumputnya. Kita akan coba memperbaiki titik dulu. Hari itu masuk dari Jalan Lingkar. Iya. Masuk Jalan Lingkar. Sekarang Jalan Lingkar itu sudah ada yang membuli di muka. Jadi sekarang udah bertembok beginilah dia, bertembok. Tak bisa masuk. Tapi bisa masuk dari situ. Harus masuk dari Keliling. harus masuk dari samping SMP 3. Iya. Titiknya putus Iya. karena tanahnya abrasi. Jadi kita coba sekarang ini untuk minta PUPR membronjong itu supaya jangan turun. Kemarin pun diminta anggota dewan juga kalau nggak diperhatikan ya Teluk Nibung lapangan sepak bola. Kalau untuk TBU kayaknya susah mencari lokasi gitu. Tapi kalau untuk Seto Langkaso itulah dia. Saat ini yang ada Gormini itu ada gitu. Bila ke belakang, sempat hari itu ada mandi belakang lapangan sepak bola. Iya kan? Akhirnya ikut mencari. Akhirnya ikut jadi kebun cabai. Gunakan oleh masyarakat. Dulu ada sebenarnya di TBU. Apa itu bang? Stasiun kereta api. Jadi dia jadi SMA 7. Sama 7 ya. Kiam itu, Kiam. Kiam, ya. Sore ya. Ya mudah-mudahan PT Arkago tuh dikasih jalan untuk kita. Remco ya. Remco dikasih 35 hektar, mudah-mudahan ya disitulah kita buat supaya terorganisir semua cabang olahraga tersebut. Artinya kan dari sisi sosialnya anak-anak muda tadi yang tadinya tidak punya tempat berekspresi bisa ada tempat pelampiasan. Ada tempat pelampiasan. Jadi kalau dia hobinya lompat-lompat, ya silakan main skateboard, Ya. ya kan. Mungkin ada sirkuitnya nanti. Yo. Yang hobi jumping anak-anak ladon, Ya. muncul lagi. Ya. Jadi dibuatkan Lama tak aku dengar. Parkour. Lompat juga. Lama tak aku dengar anak ladon dia bang. Udah lama itu. Sekali. Jangan pula olahraga ini taunya kita hanya sepak bola. Sepak bola, ya iya. kan? Ada olahraga yang Banyak lain. olahraga yang lain. Nah, jadi kalau memang ada medianya, mungkin anak-anak generasi muda kita, adik-adik kita bisa berekspresi di situ. Iya, betul. Itu dari lingkup sosialnya. Dari lingkup ekonomi mungkin pemerataan ekonomi terjadi, penyebaran ekonomi terjadi. Jadi tidak hanya berpusat di areal perkotaan saja perekonomian itu. Iya. Yang masyarakat di daerah Teluk Nibung, kemudian di daerah STR, TBU juga bisa membuka spot-spot tongkrongan yang sudah menjamur kalau kita bilang di daerah perkotaan. Sementara kan di daerah 3 kecamatan lagi belum jadi tren. Iya. Kalau di TBS sudah sangat jadi tren kan tempat-tempat nongkrong kopi-kopi. Ya. Dengan banyaknya anak-anak muda bergeser ke sana, mudah-mudahan bisa menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat tempatan. Apalagi kira-kira Man? Kira-kira man. Ya sedap ya kan, keluar informasi. Iya. Kalau di kantor kita tanya, belum tentu keluar nih. Tapi karena di hutan kota, kita minta backgroundnya langsung stadion, keluar dia. Kental olahraganya. Kental pakai baju dinas. Nah, kalau pakai baju dinas agak jahit. Oh siap, kalau murid kau mana nanti mana untuk popcorn di mana? Oi. Oh popcorn. Popcorn ada kita tahun ini. Tahun ini. Rencanakan bulan 11. Wih, keren tuh bang. Udah lama nggak terjadi. Untuk berapa cabang tuh Bang? Yang kita buat 6. 6 cabang ya? Iya. Yang dipertandingkan di Popda 8. Boleh disebutkan Bang kira-kira yang 6 itu? Atletik, Atletik, pencak silat, pencak silat,
sepak takraw, sepak takraw, bulu tangkis, bulu tangkis, tenis meja, tenis meja, renang, renang ya. bulat, satu lagi bola voli. Itu yang di Yang di Sumut, Popda, provinsi. yang di Popda. Iya. Cuma nanti yang kita buat yang renang sama bulat kita nggak buat karena bulat payah cari atletnya kan. Jadi nanti dia di 2024 langsung pembinaan aja langsung. Begitu juga dengan renang. Iya. Renang. Jadi yang lain nanti kita buat, yang 6 lagi kita buat. Iya. Tapi belum masih kami godok nomor apa saja yang harus kita Nomor pertandingkan. belum nomor masih nomor cabang lomba lomba ya. ya. nomor lombanya belum kita bicarakan dengan rekan-rekan yang lain. Untuk kategori Usia kelahiran 2007-2008. Maksimal. 19 lah. SMA. Iya, maksimal iya, 2007-2008. iya. Mana SMA itu? Dan SMA lah dia. Jadi dia mau SD, mau SMP main Oke. karena dia tidak hitung lagi tingkatan. Iya, Dia hitungnya adalah kelahiran. Iya. Iya. Penting di bawah 2007 boleh main. 2006 tak bisa. Iya. Nah, 2007, 2008, 2009 yang main. Iya. Itulah yang main. Persiapan untuk Popda 2024. Iya. Ya, sahabat Rubrik, informasi baru dari Pak Kabit Olahraga. Iya. Tahun ini kita akan melaksanakan Pekan Olahraga Pelajar tingkat kota. Iya. Tahun 2023 ada 6 nomor lomba, 6 cabang lomba yang akan dipertandingkan. Ya, bagi sahabat Rubrik guru-guru olahraga bisa mempersiapkan anak-anak didiknya untuk diajak nanti bergabung menjadi atlet. Mudah-mudahan bisa mewakili Tanjung Balai ya Iya. untuk di Popda tingkat Sumatera Utara tahun 2024. Lokasi kita serak-serak sih memang. Untuk atletik mungkin di dalam kita buat Di stadion. stadion gitu. Stadion, kemudian nanti sepak takraw di Gor Mini, Iya. bulu tangkis antara Patimura atau Bangkaleng. Bangkaleng. Karena dua lain ini nanti kita boleh coba lebih ke sana. Kemudian silat Aula. di aula, Aula. tenis meja mungkin di Dharma Wanita. Oh. Nah, gitu. Kita buat. Sekali main nanti semua ini dibuka oleh Pak Wali. Meriah ini bang. Iya. Udah lama pandemi kan. Iya, udah lama pandemi ya. Kurangnya apa? Tempat untuk anak-anak bertanding ya bang. Iya, makanya kita informasikan dari sekarang Iya. supaya kawan-kawan dalam waktu 3 bulan ke depan bisalah mempersiapkan anak-anak didiknya untuk menghadapi Popkot tersebut untuk mewakili Kota Tanjung Balai di Popda 2024. Keren nih bang. Iya. Satu lagi nih Bang, ini Nah. penting nih informasi buat masyarakat juga ini kan. Karena selama ini mungkin dianggap masyarakat Dispora itu apa sih kerjanya? Iya, betul. Betul. Olahraga itu apa sih kerjaannya? Iya. Karena taunya mereka kegiatan-kegiatan pemerintahan itu yang sifatnya seremoni yang dibuka wali kota, Iya. ya kan? Kalau gerak jalan dilepas wali kota berarti kegiatan Dispora. Iya. Kalau misalnya senam dihadiri wali kota berarti kegiatan pemerintah, kegiatan Dispora. Iya. Sementara mungkin banyak kan kegiatan-kegiatan olahraga yang menjadi tupoksinya Dispora itu dilaksanakan tanpa proses seremoni. Iya. Contoh, KONI itu kan sebenarnya dana pembinaannya kan diposkan di Dipanya Dispora. Iya. Nah, artinya hasil kerja KONI adalah hasil kerja Dispora. Dispora secara otomatis kan begitu. Artinya klub-klub melakukan pembinaan itu ini kan sebenarnya kerja-kerja Dispora Iya. yang memang tidak sifatnya seremoni. Iya. Kan begitu. Ada nggak Bang kira-kira kegiatan-kegiatan Dispora yang lain yang tidak sifatnya seremonial tapi itu adalah program kerjanya Dispora supaya masyarakat tahu nih biar jangan lagi bertanya kerja kalian apa kan gitu. Dispora ini ada 4 bidang. Bidang olahraga, bidang pemuda, bidang sarana, dan bidang pariwisata. Iya. Oke. Untuk di bidang olahraga, dia ada ngikut dari atas ke bawah. Salah satu adalah Popkot, mengikuti Popda, kemudian Pospeda, kemudian Pospenas, Popnas, kemudian Haornas, gitu kan.
kemudian mengikuti acara seleksi PPLP, pelajar ke Medan, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain seperti membuat kejuaraan-kejuaraan olahraga. Itu yang di olahraga. Kalau untuk di pariwisata, dia destinasi pariwisatanya, dia ada kegiatan pencarian putri pariwisata. Kemudian di pemuda itu dulunya paskibraka di Dispora. Sekarang paskibraka sudah pindah ke Kesbangpol. Nah, jadi kemarin mereka buat acara mencari pemuda-pemuda kreatif. Dibuat kemarin di gedung ITI. Kalau pramuka sendiri Pramuka di pemuda. di pemuda ya. Iya, di pemuda. Pramuka di pemuda. Kemudian kalau di sarana prasarana, dia hanya pengadaan alat-alat olahraga yang dibutuhkan oleh klub ataupun pencap-pencap. Itulah kegiatan-kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga. Artinya kan masyarakat harus diedukasi Ya, bahwa contoh tadi bidang pemuda membawahi beberapa kegiatan, salah satunya itu pramuka. Ya, artinya kegiatan-kegiatan pramuka yang tidak dihadiri Pak Wali, apakah itu dilaksanakan di sekolah, apakah itu dilaksanakan di tingkat kecamatan, ya kan? Ini adalah kerja-kerja dari Dispora, begitu, yang dititipkan melalui organisasi pramuka. Iya. Begitu juga dengan olahraga, kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh klub, ya kan? Itu adalah kerja-kerja Dispora yang dititipkan melalui KONI ke Pencap, lalu Pencap ke klub, begitu. Supaya masyarakat tahu, jangan lagi nanti ada konten masyarakat kerja kalian apa kan gitu. Slebeu ya. Mana main gitu pula ya kan? Main ya kan? Rusuh apa gara-gara Tahunya itu. masyarakat kalau kegiatan itu seremoni dibuka wali kota, baru kegiatan pemerintah. Kalau enggak kan gitu. Ada lagi Man, kira-kira Man? Ada gimana? Ada bang. Apa itu, Bang? Jadi kan di rubrik ini kan bang, masyarakat yang khususnya atlet yang di bawah naungan klub, saya tertariknya tadi bang, Dispora ini kerjaannya salah satunya membawa atlet yang berpotensi untuk seleksi di PPLP. PPLP ya. Pelajar lah, pelajar. Iya, jadi ini kan informasi yang bagus juga bang. Jadi untuk atlet-atlet yang memang berkeinginan Iya. ingin sekolah ke PPLP, Bapak Kabid Olahraga yang membidangi itu. Iya. Jadi bang kan informasi yang saya ingin tahu, misal atlet sudah lulus di SMA 15 PPLP ini, Iya. apa aja fasilitas yang diterima bang, supaya anak-anak ini lebih bersemangat ke sana seleksinya? Kita seleksi atlet kita bawa dari sini. Iya. Semua fasilitas untuk seleksi Iya. ditanggung oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Sampai selesai acara seleksi. Begitu nanti dia lulus, kita antar dia ke PPLP. Iya. Kita antar dia ke PPLP. SMA lah dia misalnya kelas 1 di sana. Iya. Kan gitu kan? Semua syarat dibawa. Yang dia dapat di sana, dia tinggal pilih sekolah mau di mana. SMA 15 kah? Iya. Atau sekolah swasta yang Tanjung Mulia tuh di tinggal pilih. Kemudian dia dapat uang saku setiap bulan 1 juta. Iya. Itu sudah termasuk untuk bayar uang sekolahnya, jajan dan segala macam. Dan dia tinggal di asrama. Iya. Kemudian dia latihan pagi, latihan sebentar, kemudian sekolah, pulang sekolah, latihan. Fasilitas ditanggung oleh UPT Kebangkatan Olahraga. Artinya misal ini atlet berprestasi lulus ke PPLP, dia baru tinggal bawa badan aja nih bang. Tinggal bawa badan aja. Jadi ini informasi untuk masyarakat juga. Makan. Yang Ini anak-anak izin nih Bang. ya. Ini terkait dengan atlet-atlet pelajar kita yang berprestasi. Harapannya supaya tidak lagi terjadi
permasalahan kaitan dengan pendidikan anak. Ini Iya. selalu terbentur ketika anak lulus, Iya. dia mau di karantina di PPLT, bingung Iya, iya. sekolahnya di mana. Iya. Kan begitu. Kalau dia sudah kelas 3 itu gimana? Yang artinya kami sampaikan ke Bang Budi selaku Kadin Olahraga supaya mengangkat isu ini kepada Dispora Provinsi Sumatera Utara agar membangun sebuah MOU dengan sekolah yang memang dekat dari lokasi pemusatan pelatihan atlet itu. Iya. Ada SMA 15. Sama 15. Artinya sekolah tersebut bisa kira-kira mengalokasikan di rata-rata berapalah siswa yang akan masuk setiap tahunnya untuk dibina di PPLT. Apakah 100 orang? Berarti sekolah tersebut kan harus mempersiapkan lebih kurang 3 ruang. Iya. Jangan lagi nanti begitu anak sudah dikeluarkan pindahnya, sampai sana tak ada formasi, Iya. penuh. Nah, sehingga mau tidak mau ke swasta. Sementara ya kita tahu orang tua menyekolahkan anak ke negeri, salah satu alasannya adalah menghindari pembiayaan. Pembiayaan ya. Di swasta kan ada pembiayaan. Iya. Jadi mungkin isu ini penting diangkat. Ada semacam MOU yang dibangun antara Dispora dengan Dinas Pendidikan Iya. supaya menyediakan apakah 3 ruang kelas yang standby di kelas 10 khusus untuk menampung siswa mutasi, Iya. ya kan? Yang kategori berprestasi untuk dibina di PPLT. Iya. Itu penting Betul, 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 betul. supaya jangan nanti begitu anak sudah keluar surat pindahnya sampai sana nggak diterima. Kasihan anak. Akhirnya pernah kami lakukan tahun 2021 kami titip sistemnya. Sistemnya titip belajar. Tetap yang mengeluarkan nilai itu adalah sekolah asal. Ya itu kayaknya bakal terjadi seperti itu. Semalam PDBI provinsi datang. Iya. Kami mulai jumpa dengan Ketua KONI, terus jumpa dengan Pak Dispora, kemudian ketemu dengan saya. Ada 3 orang anak Tanjung Balai yang Platda. Platda 3 orang, yang 2 sudah tamat, yang 1 masih kelas 10. Kelas 10. Di SMA 5 perempuan. Jadi dia latihan itu Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia sekolah. Sampailah nanti di bulan 12. Jadi asal Jumat dia ke Medan. Minggu balik. Senin sekolah. Itu semalam ku sampaikan sama PDBI provinsi. Kenapa tak dipindahkan saja sekolahnya? Sekarang kan SMA sudah provinsi. Karena tinggal pindah aja nih sekarang. Dimana karena nanti di bulan 1 adalah tes akhir mereka untuk Platda jangka panjang. Jadi nanti sementara ini ya begitu dulu Pak. Dan kepala sekolah SMA 5 oke, tidak ada masalah karena beliau masih kelas 10. Tapi kan kasihan capek. Kasihan. Tapi kan orang itu bertiga, begitu juga nanti dari asahan mereka rame-rame kan, ketemu berangkat itu apalah. Orang tua juga udah dukung, nggak masalah. Mana kemarin saya sampaikan, masuk nanti di bulan 1 jangka panjang, ini kan Platda jangka panjang PDBI kalau tak salah saya di Siosarin, di Siosar, di Berstaji itu kan. Kemana dengan sekolah dia? Apakah itu kan langsung off total di sekolah itu kan langsung off total. Spend gitu ya Pak? Apakah dia di dispen? Saya tanya kemarin. Apakah dia dititipkan belajar? Gitu. Karena kalau nggak salah semalam tetap di situ tak ada masalah, aman. Kita tetap akan dukung dan kita fasilitasi. Ya artinya beberapa skema itu perlu dibicarakan, Iya. ya kan? Apakah skemanya dia model titip sekolah, titip belajar, atau mix campuran Campuran, model iya. pembelajaran, ada yang daring, ada yang luring, Iya. atau memang dia dipindahkan secara permanen. Udah kami sampai itu, tapi mereka sudah berkoordinasi dengan dinas provinsi. Supaya nanti anak-anak tuh tidak lagi ragu orang tuanya Iya. bagaimana nasib pendidikan anakku. Iya, kalau nilai itu aman ya itu ya. Iya. Sekarang pengetahuannya yang paling Iya. penting ini ya. Ini dia pula kan. Banyak sih, banyak beberapa cabang olahraga yang anak Tanjung Balai
sekarang ikut pelatih jangka panjang, termasuk olahraga yang baru, kabadi. Kabadi. Ya, ada beberapa yang ikut pelatih jangka panjang. Jadi terkait bicara atlet ya Bang, ini kan kerjaan dispora. Di masyarakat kan makin melek bahwasanya dispora yang dibilang Bang Dwi tadi tanpa ada acara seremoni itu kerjaan dispora. Terus ini atlet setelah Latda ataupun dia sekolah di PPLP, ini kan bicara masa depan ya Bang. Iya, bicara masa depan, betul. Misal ini atlet dia sudah maksimal ini latihan dan dapat prestasi, dia sampai mengikuti PON dan mungkin dia jadi atlet nasional. Biasanya Bang, apa aja sih yang diberikan negara itu untuk atlet-atlet yang berprestasi ini kan? Ini kan kadang-kadang ya kalau kita tahulah ya kan sedikit banyaknya. Ini kan kadang-kadang ada masyarakat yang nggak mengetahui itu. Jadi mungkin apa aja Bang ini yang bisa jadi harapan atlet berprestasi untuk masa depan orang itu? Kalau untuk tingkatan PON, Ya. sampai saat ini belum ada satu yang direalisasikan. Tapi kalau SEA Games semalam yang Kamboja Ya. yang mendapat medali emas, Ya. ada beberapa yang direkomendasikan PNS di Kemenpora. Oh, termasuk ginting ya? Iya, Ah. termasuk si Sani Suka, siapa si Antonius Ginting. yang bulu tangkis lah, Bulu tangkis. bulu tangkis. Iya, ah. iya, iya. Ah, itu. Dan beberapa cabang yang lain, dan yang aku ketahui hoki. Ya. Hoki kemarin indoor kan dapat medali emas di SEA Games. Dan beberapa nama sudah diajukan untuk PNS di Kemenpora. Ada 4 orang yang dari Jawa Timur, kayaknya semalam atau lusa yang lalu lulus polisi. Oh. Jalur kebakatan ya. Jalur kebakatan, jalur prestasi tadi. Tapi untuk di SEA Games, Ya. tapi kalau untuk tingkatan PON di Sumatera Utara ini banyak lah rasa yang udah meraih emas di PON Papua kemarin. Ya. Ada juga kita nggak cari sendiri juga. Belum tertampung juga dia ke baik di BUMN, di pemerintahan. Bisa saja mungkin syarat kurang, misal sudah melewati batas usia, bisa saja kan. Tapi yang paling penting yang perlu dipahamkan kepada masyarakat itu pentingnya olahraga itu. Kadang-kadang kenapa itu? Olahraga ini konotasinya selalu negatif. Ya, Satu, judi, ya, ya kan? Dan 2, kegiatan yang tak bermanfaat. ya. Itu selalu dianggap orang tentang olahraga ini. Udah sakit dong olahraga. Pas sudah sakit, Ah. yang dianjurkan dokter olahraga. Iya. Mau masuk sekolah kedinasan, Iya. salah satu item tesnya tes fisik, jasmani. Nah, jadi kadang-kadang dianggap sepele olahraga ini. Begitu sakit baru tahu manfaatnya Bang. Wah, begitu sakit baru apalah dokter, obat ini, tak ada obat yang lain tiap pagi berjalan. Iya. Cuman bukan dari olahraga saja sebetulnya bisa konotasinya di judi. Apa saya pun bisa dijudikan orang. Iya, tapi Tergantung- kan lebih dominan Iya, olahraga lebih dominan ini. di situ. Nah, Termasuk olahraga bridge. iya. Begitu cerita bridge judi ini katanya. Iya. Ah. Artinya orang yang mengatakan judi ini terlalu sempit cara berpikir dia kan, nah, lucu. Padahal bibit-bibit judi itu dari coach dapat. Iya. Bibit judi ini kan dalam pengertiannya jangan pula cerita taruhan dulu. Iya. Jangan nilai taruhan. Tapi perbuatannya. Ada menang, ada kalah. Iya. Ya kan? Mungkin awak dulu koci-koci. Kami 3 adik kakak yang berdekatan jarak usia. Jadi sekali sekolah SD itu 3-3. Motivasi dulu dari orang tua, ranking 1 dapat ini, Iya. ranking 2 dapat Dapat ini, ini. ranking 3 dapat ini. Belum boh. Belum bola kan? Belum boh. Iya, iya. Bibit judi tidak? Iya, iya. Kan iya, begitu. iya. Nah, dari coach udah dapat awak sebetulnya bibit-bibit judi ini. Hanya saja memang caranya dihaluskan. Iya. Motivasi. Iya. Motivasi. Kan? Betul. Jadi semua hal sebenarnya bisa dijudikan. Semua hal Tapi bisa dijudikan. Janganlah pula olahraga yang selalu dikonotasikan Iya. ini kegiatan yang mengarah ke judi. Pak Ketong itu doh lah yang disalahkan. Iya.
Dok lah yang disalahkan Wits, olahraga. bola biliar ya bang. Wah, biliar lagi. Nah, Buka nanti rental biliar, tempat berjudi itu. Iya. Padahal tak pun itu kan berjudinya orang. Main guli, Main guli. main kuaci. Kalau main awak tak ada taruhan rasa dapat. Iya. Main guli saja. Tinggal amat main Tusuk tangan. fistik tak. Ayo motor-motor. Tinggal amat kan gendong. Kan? Gendong. Berarti kan tergantung orang memandang ya. Iya. bola, ya kan? Jadi Bukan memandang kesalahan. judi bukan dari nilai taruhan, Iya. tapi perbuatannya. Salah Makin panas ini. Makin melebar. Iya. Makin luas ini. Kan kita enggak. Kita tutup. Tutup dulu sampai Iya. sini bang. Karena udah jam Iya. 1, udah Jam masuk 1. waktu sholat zuhur. Terima kasih Bang Budi Siap. sudah menyempatkan waktunya. Kita diskusi-diskusi ringan seputar kondisi olahraga di Tanjung Balai. Mungkin nanti sahabat-sahabat rubrik bisa memberikan komentar, saran, tanggapan, atau mungkin ada tema lain yang perlu kita bahas dengan Bang Budi supaya kita agendakan. Ya, siap, berikutnya. Silakan nanti tuliskan komentarnya. Oh, mau dibahas soal ini. Oke, nanti kita undang, kita bahas, kita gali. Terima kasih Bang Budi. Siap. Terima kasih Bung Rahman. Selalu menemani ya bang. Pemerhati Iya. pendidikan. Selalu menemani ya Ketua bang. PGRI. Ketua Ketua PGRI. Kecamatan. Iya. Iya. Pemerhati pendidikan. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.